Rapat Koordinasi Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data tahun 2022 diharapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung kedepannya bisa dijadikan acuan pedoman dalam perencanaan segala sesuatu kegiatan pendidikan, baik itu dari sisi pembelajaran maupun pengelolaan anggaran seperti SPP maupun dana BOS sesuai dengan juknis dan rambu-rambu yang ada. Pernyataan Andi ini disampaikan saat menutup Rakor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data tahun 2022 digelar di ruang pertemuan Golden Pond pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022. Kegiatan Rakor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data atau PBD ini diikuti kurang lebih 800 peserta se-Kepri, terdiri dari kepala sekolah, tenaga pengajar, dan bendahara sekolah. Menurut Andi, PBD ini akan memberikan pembaharuan dalam menyajikan rapot mutu satuan pendidikan yang mencakup segala aspek, baik rapot mutu sekolah maupun rapot mutu dinas pendidikan itu sendiri. Dari rapot mutu ini, lanjut Andi, nanti akan terekam passing grade yang mesti ditingkatkan sesuai dengan standar pendidikan nasional, baik itu mencakup sarana dan prasarana maupun kualitas tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Andi menilai dengan adanya PDB ini tentunya sangat bermanfaat bagi satuan pendidikan dalam menilai segala aspek berbasis data dalam satu persepsi, terutama terkait pengelolaan tata tertib administrasi yang sesuai dengan aturan yang ada, termasuk dengan perubahan implementasi kurikulum merdeka atau IKM yang baru diberlakukan. Tentunya dalam penerapannya di satuan pendidikan harus sesuai dengan konsep dan tujuan. Diharapkan Andi, dengan adanya kegiatan Rakor Perencanaan Berbasis Data ini, kedepannya bisa memberikan perbaikan sistem pendidikan sekaligus memperbaiki pembelajaran anggaran. Karena di dalam perencanaan berbasis data ini bisa memberikan kesempatan lebih luas kepada pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan guna ikut mengawasi capaian pendidikan yang muaranya adalah untuk perbaikan sistem mutu pendidikan itu sendiri lebih akuntabel, efektif, dan konkret dengan menerapkan 3 langkah sederhana, yakni identifikasi, refleksi, dan pembenahan. Rakor pertama ini adalah kita laksanakan terkait masalah perencanaan berbasis data, menyamakan persepsi, dan ini adalah salah satunya bagaimana pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ke depan lebih baik lagi, karena tentu saja selama 2 tahun ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan karena COVID-19. Selama ini hanya melaksanakan kegiatan Zoom saja, daring saja. Maka pada hari ini kita melaksanakan secara luring. Dan pertama, silaturahmi juga antara satu dengan sama lainnya, dan terutama saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang baru, yang di Provinsi Kepri, sekaligus artinya bagaimana pendidikan ke depan terkait masalah perencanaan berbasis data ini. Segala sesuatu kegiatan dimulai dari perencanaan tersebut, baik itu pembelajaran, implementasi kurikulum merdeka, baik itu masalah penganggaran, karena di satuan pendidikan ini ada 2 sumber dana, yaitu dana BOS, juknisnya sudah jelas, dan dana SPP, juknisnya lagi proses sekarang ini. Dalam waktu dekat ini insya Allah akan selesai. Artinya apa? Dalam nanti mempergunakan penganggaran ini dengan baik, sesuai dengan juknis yang ada. Sudah ada rambu-rambu yang harus kita laksanakan. Mungkin itu saja. Kalau kelemahan selama ini apa Pak? Ketika orang sekolah melakukan basis data itu? Sebenarnya kelemahannya ada juga. Tetapi ke depan ini kan kita berbicara rapor mutu ini. Dari perencanaan data ini ada rapornya.
kelemahan dari rapor mutu itu, rapor mutu satuan pendidikan itu yang kita perbaiki, baik sarananya, baik pembelajarannya, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya, semuanya include di situ. Ini rapor ini bukan hanya untuk di satuan pendidikan, di dinas pendidikan juga ada raportnya gitu loh. Artinya kita perbaiki semua. Karena raport ini adalah ada passing grade, artinya nilai-nilai yang sudah ditentukan secara nasional, secara provinsi, secara daerah, kabupaten kota. Ini harapan kita bersama memperbaiki semua di rapor mutu pendidikan kita. Setelah kita melakukan proses seperti ini, apa yang akan didapatkan dari sekolah? Oh, ini luar biasa nih. Pertama, bagaimana kepala sekolah bendahara kita sudah akan mengetahui terutama terkait masalah administrasi lebih tertib ke depan. Tidak bisa lagi kebiasaan-kebiasaan itu semua sesuai dengan aturan yang harus kita kerjakan. Apa aturan itu? Peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan menteri, undang-undang, peraturan presiden, itu yang menjadi dasar kita untuk bekerja. Dan kita tidak bisa lagi, kalau teman-teman tidak mengerti, tolong disampaikan ke kita tindak lanjuti melalui APIP. Karena apa? Yang mendampingi kita di pemerintah provinsi itu adalah APIP, inspektorat begitu. Jadi itu harapan itu kita minta lebih baik. Beres administrasi, kan? Administrasi ke depannya. Begitu juga pembelajaran. Kenapa? Karena pembelajaran ini perubahan kurikulum dari K13 ke Merdeka Belajar, mengajar dan sebagainya. Ini juga perlu sosialisasi dengan baik, dengan masif. Bukan hanya dilaksanakan begitu saja, diserahkan itu tidak bisa. Kenapa? Karena K13 saja masif kita lakukan, belum tentu bisa terlaksana dengan baik, apalagi seperti ini. Ini tujuan kita bersama. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan programnya bisa berjalan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.